Posisi geografi kabupaten yang berdiri tepat pada tanggal 12 Oktober 1999 ini sangat strategis. Hal ini bukan saja karena keberadaannya di tengah-tengah Provinsi Riau, tetapi juga disebabkan oleh letak daerahnya yang berada di jalur lintas timur Sumatera. Berdekatan pula dengan jalur pelayaran internasional dengan negara tetangga, khususnya Singapura sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 99 ini beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 22 sampai 32 derajat Celcius. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai April tahun berikutnya. Sebagian besar daratan wilayahnya merupakan dataran rendah dan sebagian adalah daerah perbukitan yang bergelombang dengan ketinggian beberapa desa dan kota berkisar antara 3 sampai 6 meter dari permukaan laut. Sungai Kampar ini panjangnya lebih kurang 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 meter. Sungai ini merentang membelah kabupaten. Sungai Kampar dan anak sungainya inilah yang berfungsi sebagai sarana perhubungan, mata pencaharian, sumber air bersih, budidaya perikanan, dan irigasi bagi penduduk yang bermukim di sekitarnya. Pelabuhan angkutan sungai semacam ini hampir terdapat di setiap kecamatan. Pelayanan angkutan sungai di tiap-tiap dermaga tersebut umumnya menggunakan speedboat, kapal motor, dan perahu dayung. Perhubungan laut yang ada terdapat di Teluk Dalam dan Serapung, sedangkan pelabuhan Sokoi, yakni pelabuhan yang baru dibangun dengan jalan darat menuju kota Pangkalan Kerinci ini,
dicanangkan sebagai pelabuhan entry point perdagangan lintas batas antara Kabupaten Pelalawan dengan negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura. Hutan yang masih luas dengan anak sungai yang mengalir ini merupakan ekosistem yang harus dipertahankan hari demi hari bagi kelangsungan kehidupan berbagai tanaman langka dan berjenis-jenis hewan yang hidup di dalamnya. Jenis kayu yang terdapat di hutan ini antara lain meranti, kulim, sungkai, punak, temesu, jelutung, medang, dan sedikit bakau. Kayu-kayu ini sebagian besar merupakan kayu komersial sebagai bahan baku industri. Hasil hutan lainnya yaitu damar, rotan, getah jelutung, buah-buahan rimba, dan beraneka jenis tanaman hias. Jenis hewan yang mendiami hutan ini antara lain berbagai jenis kera, berjenis-jenis burung, harimau, beruang, biawak, gajah, pelanuk, rusa, ayam hutan, ular, buaya, dan sebagainya. Lebah-lebah madu ini merupakan penghasilan alami penopang ekonomi masyarakat yang tinggal di pelosok desa. Ambon, yaitu kayu-kayu kecil yang tumbuh di pinggiran sungai, merupakan sasaran empuk bagi lebah-lebah madu untuk membuat sarang. Sedangkan kelompok lebah madu yang lebih besar bersarang di pohon sialang, yakni pohon besar yang menjulang tinggi di tengah rimba. Bapak-bapak tanah ibu, mai bapak di tanah tumbang. Anak-anak kita yang tidur, gerakan modal di pangkal sialang. Masuk kayu bimbo, buat papan melari. Masuk jalan ibu-ibu, untuk kolam naik ke balik. Objek wisatanya tak kalah menarik dan pantas untuk dikembangkan sebagai aset pendapatan daerah dan sekaligus akan mengangkat nama kabupaten ini ke permukaan. Desa Pelalawan ini misalnya. Desa ini adalah desa bersejarah. Desa tua ini dulunya adalah ibu kota kerajaan, di mana tempat bermukimnya
para pembesar-pembesar kerajaan Pelalawan tempo dulu. Di desa ini masih banyak terdapat peninggalan sejarah. Desa Pekan Tua ini juga merupakan bekas ibu kota kerajaan Melayu tempo dulu. Di sini terdapat makam Sultan Mahmud Shah I, yakni Sultan Malaka dari Semenanjung Malaysia yang wafat sekitar tahun 1526 Masehi. Tasik sarang burung ini berhampiran dengan desa Teluk Meranti. Pada pepohonan di sepanjang sungai kecil inilah beraneka jenis burung membuat sarang dan bertelur. Di muara sungai Kampar ini terdapat pula suatu keajaiban alam. Hamparan gelombang yang maha dahsyat ini disebut Bono. Danau Betung ini terletak lebih kurang 15 km dari Sore, ibu kota kecamatan Pangkalan Kuras. Monumen ini berdiri kokoh persis di tengah-tengah belahan dunia. Tugu ekuator ini berada di kecamatan Pangkalan Lesung, tepatnya di pinggir jalan lintas timur Sumatera. Sebagai kabupaten baru yang belum cukup berumur 1 dasawarsa ini, pemerintah daerah tentu belum sepenuhnya mampu memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya geografi yang sangat strategis tersebut secara optimal untuk menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah. Irama dan kecepatan pembangunan sampai awal 2005 masih bertumpu pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, dan pengairan. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat luas yang sebagian besar hidup dari usaha sektor pertanian, yaitu sebagai petani pangan, perkebunan, dan nelayan, serta pembangunan fasilitas sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Luas Kabupaten Pelalawan berkisar lebih kurang 12.490,42 km persegi. Berbatas sebelah barat dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, sebelah timur dengan Kabupaten Karimun, sebelah utara dengan Kabupaten Siak, dan sebelah selatan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Jumlah penduduknya sekitar 208.373 jiwa. Masyarakatnya terdiri dari orang-orang Melayu terbagi dalam 2 wilayah adat,
yaitu masyarakat adat Melayu pesisir dan masyarakat adat Melayu Petalangan. Masyarakat tersebut bermukim di 105 desa bergabung dalam 10 kecamatan, yakni Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Teluk Meranti, dan Kecamatan Kuala Kampar. Dalam waktu yang dekat akan diresmikan pula pemekaran 2 kecamatan baru, yakni Kecamatan Sikijang dan Kecamatan Bandar Petalangan. Konsep yang paling andal adalah dengan salah satu keinginan kami merangkai kampung, membangun negeri, mendekatkan hubungan silaturahmi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, antara satu desa dengan desa lain, yang dirangkai oleh transportasi perhubungan yang memadai, oleh sistem pendidikan yang memadai, oleh sistem tata krama adat istiadat yang memadai, dan juga dikaitkan dengan hubungan yang terdekat adalah bagaimana bisa pelayanan aparatur dari pemerintah kepada masyarakat antara satu desa lain, dan memperdekatkan proses pelayanan itu antara desa masyarakat, kemudian desa dengan kecamatan, memperdekat dengan ibu kota kabupaten mendekatkan diri dengan ibu kota provinsi. Kedepannya yang kita harapkan itu adalah masyarakat Kabupaten Pelalawan maju sejahtera. Program yang benar-benar merupakan solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah usaha memungsikan lembaga ekonomi kerakyatan, yakni dengan memberikan pendidikan dan pelatihan ekonomi yang produktif, memberikan informasi bisnis dan teknologi, serta permodalan, menumbuh kembangkan dunia usaha dalam bentuk pembinaan dan pembentukan koperasi dan lembaga perbankan, serta membuka akses pasar ekonomi rakyat melalui pembangunan jalan dan pasar. Dalam pelaksanaan pembangunan program jangka panjang di subsektor kehutanan, telah dilaksanakan kegiatan reboisasi oleh kelompok masyarakat di luar kawasan hutan. Pemanfaatan hasil hutan di kabupaten ini cukup memberikan kontribusi terhadap nilai produk domestik regional bruto sebesar 16,53%. Subsektor perkebunan dengan kegiatan pelatihan teknis budidaya karet dan kopi, pengembangan perkebunan karet rakyat dan perkebunan kelapa. Lahan perkebunan yang ada cukup luas, yakni sekitar 511.856 hektar, yang baru dimanfaatkan lebih kurang 198.713 hektar. Sedangkan subsektor pengairan, yakni dengan membuat saluran irigasi. Program jangka pendek di subsektor industri, yakni dengan melakukan kegiatan diversifikasi ukiran kayu dan sabut kelapa. Berkembangnya aktivitas industri pengolahan di Kabupaten Pelalawan saat ini menyebabkan pemerintah daerah
mengalokasikan areal yang cukup luas, yaitu kawasan industri yang tersedia 1.800 hektar, yang baru dimanfaatkan sekitar 135 hektar sebagai lahan pengolahan industri kelapa sawit. Subsektor pertanian melaksanakan pengembangan jeruk manis, nenas, pisang, padi sawah pasang surut, padi tada hujan, padi gogo, dan jagung. Di Pangkalan Kerinci dibuat pula sebidang kebun percontohan sebagai pusat penelitian. Peluang investasi pengembangan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pelalawan masih sangat terbuka. Di samping kesuburan tanahnya, lahan yang tersedia sangat luas, sekitar 96.482 hektar. Subsektor peternakan melaksanakan pengembangan ternak sapi, kambing, ayam, dan itik. Luas areal pengembangan peternakan di kabupaten ini tersedia sekitar 80.218 hektar dan terdapat di setiap kecamatan. Subsektor perikanan mengembangkan kegiatan pembenihan, pengadaan benih ikan dan pakan. Luas areal perikanan yang sudah digarap 1.767 hektar, sedangkan cadangan lahan pengembangannya tersedia 8.851 hektar. Guna mempercepat pelaksanaan pengentasan kemiskinan dalam kehidupan masyarakat, selain pemerintah, juga dilaksanakan oleh pihak swasta melalui program Commodity Development yang pembiayaannya dapat diperoleh melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank dan koperasi. Dalam jangka pendek dan menengah, pembangunan bidang perhubungan dan transportasi dilakukan dengan membuka jalan yang mampu menghubungkan antara desa dengan desa dan antar kawasan dengan kawasan lainnya.
Pembangunan pendidikan formal dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah, umum, dan agama. Sedangkan pembangunan pendidikan non-formal dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan pelatihan dan membangun balai latihan kerja, serta memberdayakan lembaga-lembaga pendidikan non-formal yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan di bidang kesehatan dilakukan dengan meningkatkan sumber daya para medis, menambah sarana dan prasarana kesehatan yang ada, menyediakan sarana air bersih, serta perbaikan lingkungan pemukiman. Guna menjalankan roda pemerintahan serta efektifnya pelayanan terhadap masyarakat, maka secara bertahap pemerintah Kabupaten Pelalawan membangun kantor-kantor baru. Menambah jumlah pegawai, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para karyawan yang ada sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Langkah demi langkah terus bergulir ke depan. Setapak demi setapak, roda pembangunan terus bergerak. Hari demi hari, pembangunan kian bertambah dalam menyemarakkan hidup dan kehidupan masyarakat di kabupaten ini.